Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Fanasalullaha ta'ala an yamunna alaina bifadlihi wa karamihi wa judihi al-ilman nafi' wal amal as-salih wa yufaqihana fid din wa yaftaha lana futuhal arifin wa yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal amal kama nas'alu ala jam'ana hadza jam'an mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la ja'ala fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma amin. Ahibai fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini Allah memperkenankan kita untuk bermajlis dan bertemu bermuajahah dalam kondisi sehat walafiat. Semoga pertemuan kita, majelis kita ini membuka pintu-pintu keberkahan di sisi Allah dan juga menjadi penambah bekal bagi kita di akhirat, baik bekal berupa ilmu dan juga bekal berupa amal soleh dan pahala yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pembahasan terakhir terkait kitab Ayyuhal Walad ini sampai kepada nasihat pesan yang di pasal kedua tentang alamatu i'radillahi 'anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Kemudian innam ra'an dhahabat sa'atun min umurihi fi ghairi ma khuliqa lahu la jadirun an tatula 'alaihi hasaratuh atau hasratuh. Kemudian juga pesan beliau wa man jawazal arba'ina wa lam yaghlib khairuhu 'ala syarrihi falyatajahhaz ilan nar. Wa fi hadhihi nasihati kifayatun li ahli ilmi. Itu kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian tentang masalah bab nasihat juga sudah ya. An-nasihatu sahlun wal mushkilu qabuluha. Nasihat itu mudah tapi yang susah menerimanya. Ini juga sudah ya. Sampai kepada pembahasan mal khabaru ya Abul Qasim qahatil ibarat ini sudah. Ya, berarti sekarang setelahnya. Betul ya? Tentang mal khabaru ya Abul Qasim ini kisah tentang Junaid, Imam Junaid itu sudah di awal-awal yang bawa buku terjemahan. Terakhir sampai apa? Seingat saya sampai nasihat Imam Junaid yang dia melihat di mimpinya gitu ya. Itu sudah ya, terakhir kemarin ya. Baik, sekarang kita masuk kepada pasal yang baru atau nasihat yang baru. Berkata Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa nafa'allahu bi'ulumihi wa ulumina fid dharain ayyuhal walad. Ya, ini kembali seruan kepada muridnya, ayyuhal walad. Wahai anakku, wahai muridku, la takun minal a'mali muflisan wa minal ahwali khalian wa tayaqqan annal ilmal mujarrada la ya'khudul yada. La takun minal a'mali muflisan, janganlah kamu menjadi seseorang yang rugi dari beramal. Artinya orang yang rugi dari beramal itu maksudnya bagaimana? Ada dua contoh yang digambarkan di dalam Al-Quran. Ya, diantaranya adalah firman Allah, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang
rugi dalam beramal itu pertama adalah mereka yang beramal tapi tidak didasari ilmu. Alladzina dhalla sa'yuhum, mereka yang tersesat upaya usahanya ya di kehidupan dunia ini. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Tapi mereka mengira, beranggapan bahwa mereka sudah berbuat baik. Saya sudah beramal, tapi amalnya tidak berdasarkan ilmu. Ya. Kalau sebagian orang amalnya tidak berdasarkan dalil. Pertanyaan saya, dalil itu apa? Mungkin ada yang jawab dalil itu Quran dan Sunnah, yaitu dalil. Sekarang bagaimana orang awam berdalil dari Quran dan Sunnah? Bisa apa enggak? Dalilnya orang awam itu adalah fatwanya alim. Itu dalilnya. Dalilnya orang awam itu adalah fatwanya alim. Dan fatwanya alim harus berdasarkan sumber atau pijakan Quran dan hadis. Ini perkara penting untuk dipahami, karena orang itu kadang keblinger dalam mendudukkan masalah. Ya. Dia menganggap bahwasanya setiap orang itu wajib berdalil langsung dari Quran dan hadis. Ya. Kalau setiap orang dibeli taklif untuk gitu, saya sekarang tanya semua yang hadir di sini, kalau jenengan dipaksakan atau diwajibkan untuk berhujjah langsung dari Quran dan hadis, itu kira-kira mampu apa enggak? Jangankan jenengan saya aja enggak mampu. Kan ngoten. Iya. Bukan apa-apa, bukan saya merasa lebih baik dari jenengan, enggak, kan sekarang posisinya ini saya yang disuruh ngisi kan gitu. Ya. Mungkin tergambar bahwa oh ini ustadznya aja nggak bisa. Memang makom kita belum seperti itu, karena kita ini makomnya adalah makom in kuntum la ta'lamun, dalam firman Allah fas'alu ahla dzikri. Kalau kamu nggak ngerti, tanyalah sama yang ngerti. Siapa yang ngerti? Ulama. Lah kita ini bukan ulama. Maka makom kita itu makom taklid. Justru kalau ada orang awam itu berdalil langsung dari kitab dan sunnah, itu malah jelas keblinger itu jelas keblinger. Jelas itu. Saya udah nggak pakai tedeng aling-aling, gamblang nyatakan jelas keblinger kalau ada orang awam kok mau langsung dalil dari Quran dan sunnah. Orang awam apalagi nggak ngerti bahasa Arab, dia gimana cara memahaminya Quran dan hadis? Pakai terjemah, yang nerjemahin siapa? Bukankah ketika orang awam baca terjemah itu dia sedang taklid sama penerjemah? Betul? Nah itu. Ini untuk kita kembali merestart cara beragama kita, karena kadang orang itu tersisipi dengan perkataan yang nampaknya ilmiah. Kita harus kembali kepada dalil. Agama ini itu dibangun di atas dalil, dan dalil kita itu Quran dan Sunnah. Benar sekali itu, tidak ada yang salah. Tapi buat siapa? Buat orang alim. Buat orang awam itu dalilnya taklid. Jadi fatwa orang alim itu bisa jadi dalil bagi orang awam. Jelas ya? Dan gini ini simpel gitu. Kita beragama itu simpel. Kalau kita nggak ngerti tinggal tanya. Kepada siapa yang kita bertanya? Kepada alim adil, orang yang berilmu, yang jujur. Yang adil itu artinya tidak fasik, tidak bermaksiat, tidak fasik. Itu adil. Nah, itu yang ditanya. Saya nggak ketemu alim seperti Imam Syafi'i, ya nggak mengharuskan kita harus ketemu seperti Imam Syafi'i lah. Zaman sekarang ketemu seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, ketemu di mana? Gitu.
nggak ada yang keilmuannya sampai di level-level beliau itu. Ya, berarti kita ketemu siapa? Setidaknya kita ketemu para penuntut ilmu. Karena para penuntut ilmu itu mereka bisa menukilkan. Nah, mereka tidak bisa berfatwa, tapi naqilul fatwa, menukil fatwa. Gitu. Karena mereka belajar perkataannya ulama. Kami belajar fikih, dengan belajar fikih Syafi'i kan ngerti pendapat ulama-ulama dalam madhab Syafi'i. Ketika saya nukilkan di sini, semuanya ada yang bertanya bab ini gimana Ustaz, kemudian saya jawab menurut madhab Syafi'i begini-begini, ini tersebut di kitab ini. Itu saya sedang menukilkan fatwa. Sedang menukilkan fatwa. Jadi bukan kita yang berfatwa. Yang berfatwa siapa? Yang berfatwa ulama yang berkompeten, kita menukilkan saja. Nah, disitulah kapasitas tadi, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu mereka yang sesat upayanya di kehidupan dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi mereka beranggapan bahwa mereka sudah berbuat baik. Ini makna daripada la takun minal a'mali muflisan. Jadi orang sudah beramal tapi ternyata rugi gara-gara ternyata apa? Amalannya tidak berdasarkan ilmu. Ya. Jadi termasuk yang amalannya nggak berdasarkan ilmu itu ya orang awam yang ngeyel pengen langsung berhujjah dengan tekstual Quran dan hadis, itu udah jelas keblinger. Itu udah jelas dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya. Kemudian masih di dalam surat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga menutup surat Al-Kahfi ini dengan firman-Nya, qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimitslihi madada qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadatihi ahada. Juga disebutkan di dalam surat Al-Bayyinah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi keikhlasan itu. Karena orang yang beramal tanpa ikhlas ya akhirnya dia rugi. Ya, capek beramal tapi amalnya ditolak gara-gara tidak ada ikhlas. Ya. Jadi di sini la takun minal a'mali muflisan wa minal ahwali khalian. Ya. Jangan sampai kamu jadi orang yang rugi dari amalan. Atau bisa dimaknai juga la takun minal a'mali muflisan, di sini janganlah engkau jadi orang yang tidak beramal. Rugi karena tidak beramal. Dan konteks yang ingin disampaikan oleh mu'alif sebetulnya larinya ke situ. Yaitu orang yang dia hanya mau belajar tapi tidak mau beramal. Ini rugi dia. Ya, karena buah dan hasil daripada ilmu itu adalah amalan. Maka ini makna dari la takun minal a'mali muflisan wa minal ahwali khalian. Ya. Nah, ini nanti akan kita pahami kalau sudah ada di penutup kalimat gitu. Wa minal ahwali khalian, jangan sampai kamu kosong dari ahwal. Ahwal itu apa? Kalau amal itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh anggota badan. Tangan kita, mata kita, telinga kita, lisan kita, anggota badan ini. Sedangkan ahwal adalah amalan yang dikerjakan oleh hati. Itu disebut ahwal. Coba di terjemahan, kitab terjemahnya itu diartikan apa? Yang bawa buku terjemahan. Hah? Dibaca lengkap, Mas. Ini sama atau yang jangan baca dari HP. Itu sama dengan yang dicetak enggak? Nah, itu dulu aja itu. Itu di HP ya. Oh, ada ya terjemahan
PDF HP? Oh ya, coba dengan bacakan. Itu dinyalakan ngapunten. Wahai anakku, janganlah kamu menjadi orang yang bangkrut dari amal-amal perbuatanmu. Jangan menjadi orang yang sepi, kosong dalam ahwalmu, yakni hatimu. Dan yakinlah bahwa ilmu tanpa amal tidak akan berguna. Ya, janganlah kamu jadi orang yang kosong dan kosong atau sepi dari ahwalmu, yaitu hatimu. Jenengan ketika gitu paham betul? Sepi dan kosong dari hatimu itu maksudnya paham betul? Betul ya. Itu kan terjemah padahal sudah. Kalau terjemah yang satunya, kenapa? Rugi amalnya. Terus janganlah keadaan jiwanya, yaitu masih nyambung. Jadi yang nomor 2 itu latakun minal ahwali kholian. Itu maksudnya jangan sampai hati kita kosong dari amalan hati. Amalan hati itu apa? Ikhlas, qanaah, zuhud, sabar, syukur, ridho. Itu amalan hati semua. Dan sebetulnya setiap detik itu hati kita amalan itu. Dalam kondisi orang ditimpa musibah harus sabar. Dalam kondisi dia sedang merasakan nikmat syukur. Ya. Kadang dalam musibah juga kita dituntut untuk ridho. Sedang mau beramal harus ikhlas. Ketika melihat kenikmatan dunia, bagaimana kita tampakkan zuhud. Ketika kita dipuji orang atau dalam kondisi kesuksesan, bagaimana tawadhu. Itu namanya ahwal. Dan sebetulnya setiap detik keseharian kita itu harus berjuang untuk selalu menjaga hati kita dalam ahwalnya, dalam amalan-amalan positifnya tadi. Kalau sampai latakun kholian sampai kosong, maka hati ini akan diisi dengan perkara-perkara yang buruk, akan diisi dengan takabur, akan diisi dengan hasad, akan diisi dengan riya, akan diisi dengan sum'ah, akan diisi dengan hubudunya, akan diisi dengan toma, akan diisi dengan kadzib, akan diisi dengan khianah. Itu semua amal-amal kemunafikan, kadzib, khianah, ya, itu amal-amal kemunafikan. Itu maksud, kalau gini kan lebih nyambung ya. La takun minal amali muflisan, artinya jangan sampai kamu kosong dari amal. Nah, ini nanti konteks yang menguatkan makna jangan sampai kosong dari amal adalah penutupan dari frasa ini. Makanya tadi saya jabarkan dulu, bagaimana sih maksud orang kamu jangan sampai rugi dalam amalmu. Kalau maksud rugi dengan dalam amal, ya diantaranya saya sebutkan di Al-Quran tadi, yaitu orang yang beramal tanpa dasar ilmu atau beramal tanpa dasar ikhlas. Rugi karena udah beramal ternyata amalnya nggak diterima. Atau nanti disebutkan dalam hadis atadruna manil muflis, apakah kalian tahu siapa itu muflis? Maka kemudian disebutkan bahwa muflis itu adalah mereka yang datang di akhirat membawa amalan sebesar gunung, tapi ternyata dia mendolimi orang, ngejek yang ini, ngerasani yang itu, ya, menghina yang sana. Ya, akhirnya apa? Kebaikannya itu tadi diambil. Itu disebutkan dalam hadis muflis. Padahal udah beramal, tapi rugi. Nah, ini konteks sudah beramal tapi rugi, ya, menurut nas Quran atau hadis itu bisa bermakna 3 hal tadi. Enggak ikhlas, enggak berdasarkan ilmu, tidak ikhlas, atau membawa kedoliman di akhirat. Tapi konteks yang dimaksud mu'alif bukan ke situ.
Makanya pentingnya di sini kita ngaji kitab itu sama guru. Gitu. Karena kalau kita hanya baca terjemah, jenengan pikirnya ya beramal yang rugi itu gimana? Mungkin akan diarahkan kepada kok 3 konteks tadi. Tapi maksud mu'alif di sini la takun minal a'mali muflisan, yaitu jangan sampai kamu rugi dengan kamu tidak beramal. Maksudnya begitu, karena penutupan dari frasa ini disebutkan ya watayakon, dan yakinilah atau percayalah gitu ya. Annal ilmal mujarrad, bahwa ilmu tok, ilmu mujarrad itu ilmu yang kosong tanpa amal, layak khuduliyat, itu tidak akan bawa keberuntungan. Di mana ya Pak di situ tadi? Tidak akan menolong pemiliknya. Itu tidak akan bawa keberuntungan. Layak khuduliyat itu tidak akan membawa keberuntungan. Ya. Mungkin ada kemiripan, tidak akan menolong pemiliknya, tidak membawa keberuntungan. Ya sama, artinya dia merugikan pentingnya. Gitu. Nah dari konteks ini maka maksud yang awal itu bukan berarti dia beramal tapi kemudian amalnya itu sia-sia, tidak. Ini memang orang yang tidak beramal karena dia menganggap cukup saya berilmu, nggak perlu amal. Jelas nih? Barakallahu fikum. Mithaluhu. Nah maka permisalannya nanti menguatkan ini. Laukana ala rajulin fi barriyatin asyaratu asyafin hindiyatin ma'a aslihatin ukhra. Seandainya saja seseorang dalam kondisi dia di daratan, di darat ini ya, karena kadang ada satu situasi yang berbeda antara ketika dia di darat dan di laut. Nah di daratan dia punya senjata yang paling bagus dipakai di daratan apa? Pedang. Mungkin disebutkan di sini seandainya dia punya 10 pedang. Ma'asri hatin ukhra, dan bahkan punya lebihan dari itu. Selain pegang 10 pedang, juga punya tombak jumlahnya 10 juga gitu. Punya busur panah mungkin 5 gitu. Anak panahnya 100 gitu. Selain itu punya keris, punya belati, punya pokoknya senjata komplit. Anggaplah cuman punya 10 tok. Wa kana rajulu syuja'an wa ahla harbin. Wa kana rajulu syuja'an wa ahla harbin. Bahwa orang ini pemberani dan jago kelahi. Jago tempur. Punya senjatanya, dia juga jago kelahi, jago tempur. Jago pakai senjata itu. Kan ada yang orang punya pedang tapi nggak jago pakai pedang. Ya, dia megang busur panah tapi nggak jago mana. Kan percuma toh. Ada istilah apa bahasa Inggris itu the man behind a gun. Manusia yang dibalik pistol itu siapa? Jadi mau pistolnya mahal-mahal, membawa ada senapan legendaris sniper, untuk sniper namanya Dragunov. Pakai Dragunov, tapi yang pakai nggak jago, nembaknya nggak tipis, itu manfaat nggak Dragunov? Di sini digambarkan orang yang punya senjata itu ahli pakai, gitu. Terus juga tidak hanya itu, disebutkan wakana rajulu syuja'an. Orang ini juga pemberani. Karena senjata sehebat apapun ya dipakai oleh orang jaban atau orang yang jaban itu orang yang pengecut, penakut, ya enggak manfaat. Sudah pakaian lengkap, pakai senjata, pas ketemu musuh melayu. Sudah. Kalau jaban gitu. Dan ini sifat pengecut ini termasuk sifat yang harus kita hindari. Yuk, kita kan diajari doa sama Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika min
Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubn. Ya, sebelumnya Allahumma inni a'udzubika minal wahni wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal bukhli wal jubn, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi di antara perkara yang kita berlindung, diminta untuk berlindung kepada Allah itu berlindung dari sifat pengecut. Dan itu sifat pengecut ini dekat kepada nifak, kemunafikan. Orang-orang munafik itu kan pengecut-pengecut. Ya. Wa idh qala ta'ifatum minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dinu fariqum minhumun nabiyya yaquluna inna buyutana 'aurah wa ma hiya bi'aurah yuriduna illa firara. Itu orang munafik. Ingin lari dari medan perang. Jadi sifat jubun. Ya. Nah, ini orang yang digambarkan dalam kasus ini sama Imam Ghazali itu bukan orang pengecut, orang ahli pakai senjata, ahli tempur, ahli perang, ahli kelahi, dan dia juga pemberani. Ya, sudah tergambar. Baik. Kemudian selanjutnya fahamala alaihi asadun mahibun. Fahumila alaihi asadun mahibun. Maka kemudian didatangkan atau dibawakan kepadanya ya, singa yang mengerikan. Mahib itu kan, kalau mahib bagi kita orang kadang bisa diartikan berwibawa gitu. Tapi kalau mahib di sini itu singa yang mengerikan, yang ganas. Ya. Dihadapkan, udah ini depan, ini ada orang pemberani, jago pakai pedang, pedangnya ada di sekitarnya, udah ada 10 pedang bahkan lebih, ada senjata yang lain juga, terus harus dihadapkan sama singa. Kira-kira menang siapa ini? Ya, menang siapa ini? Kita lihat di sini. Maka kemudian madzannuk, kata Imam Ghazali, kira-kira menurutmu gimana? Kalau sudah begitu tuh hadap-hadapan tadi orang jago perang, jago tempur, pemberani, punya senjata yang banyak, dihadapkan dengan satu ekor singa yang buas, yang mengerikan. Kira-kira gimana kejadiannya? Siapa yang kira-kira bakal menang? Nah, maka kemudian beliau menyampaikan, hal tadfa'ul aslihatu syarrahu minhu bila isti'maliha wa darbiha. Ya, wa minal ma'lum annaha la tadfa'u illa bitahriki wa darb. Pertanyaannya, apakah senjata yang lengkap tadi, ada pedang, ada tombak, ada bahkan mungkin yang modern ini ada senapan, ada AK-47, ada ya M16, ada pistol, ada semua lengkap. Terus dihadapkan dengan singa yang buas. Apakah senjata-senjata ini akan bisa melindungi orang tadi dari keganasan singa kalau tidak dipakai? Jadi ada senjata itu dia milih untuk tidak pakai senjata, atau ketika singanya datang menerkam, senjatanya dipakai, malah kemudian dia perang dengan tangan kosong. Kira-kira bisa menang apa enggak? Secara nalar tetap kalah ya, meskipun pemberani loh ya, pemberani. Kecuali kalau di film-film fantasi itu satu orang lawan singa terus ngeprok sekali bleng langsung singanya langsung terkapar. Kalau zaman sekarang saya nggak percaya itu ya. Tapi ketika senjata itu dipakai, udah nggak usah banyak-banyak, cukup satu saja, pistol revolver isi 6 itu digunakan oleh yang pemberani dan ahli make. Ketika singa itu datang mau nerekam, tinggal diambil tes, tembak dar. Ya, ada 6 peluru, dar, pengen 6. Kira-kira mati enggak itu?
Tapi syaratnya ini apa? Dipakai pistolnya. Nah kalau nggak dipakai, maka beliau menyampaikan di sini wa minal ma'lum, termasuk sesuatu yang sudah diketahui bahwa senjata-senjata tadi tidak akan menghalangi ya orang tadi dari bahaya singa yang buas illa bitahriki wadh-dharb, kecuali ketika dia pakai, digerakkan kemudian dipukulkan. Karena ini pedang, ya pedangnya diambil, digerakkan, dipukulkan ke singanya. Fakadza law qara'a rajulun mi'ata alfin mas'alatin ilmiyatin wa 'allamaha wa ta'allamaha wa lam ya'mal biha la tufiduhu illa bil amal. Begitu juga seandainya seseorang itu belajar. Oh, belajar kitab banyak sekali. Kitab A, kitab B, kitab C sudah dipelajari semuanya. Hafal nadhoman sampai alfiyah. Alfiyahnya nggak cuma 1, 2, bahkan 3, bahkan 4. Hafal Quran 30 juz, hadisnya ribuan hadis. Belajar, hafal, faham. Alim ya. Tapi kemudian ya ternyata tidak diamalkan sedikit pun. Kalaulah dia di sini menguasai hafal mi'ata alfin masalah, 100.000 permasalahan ilmiah. 100.000 permasalahan ilmiah itu sudah jadi alim. Dalam mazhab Syafi'i itu di antara kitab yang jadi rujukan utama dalam mazhab Syafi'i adalah kitab Minhajut Thalibin. Itu kalau nggak salah di dalamnya terdapat 80.000 masalah, 80.000 permasalahan fikih. Minhajut Thalibin yang 80.000 atau kitab Irsyadul Ghawi. Ya, ada namanya kitab Irsyadul Ghawi. Saya gak lupa, yang jelas Irsyadul Ghawi itu yang lebih banyak cakupan masalahnya. Minhajut Thalibin di bawahnya. Tapi yang jelas ini di sekisaran antara 60.000 sampai 80.000 masalah. Kalau orang kok menguasai 100.000 permasalahan ilmiah, itu sudah alim. Karena orang menguasai Minhajut Thalibin itu dalam mazhab Syafi'i itu sudah Masya Allah, itu luar biasa ya. Nah, kalaulah dia menguasai segitu banyak ilmu tapi tidak diamalkan sedikit pun, maka apa kata beliau? Ini menguasai itu bukan hanya sekedar belajar ya, sudah ngajar, sudah belajar, sudah ngajar. Ta'allamaha wa 'allamaha, qara'a wa 'allamaha wa ta'allamaha wa lam ya'mal biha, tapi belum diamalkan atau tidak diamalkan. La tufidu illa bil amal, hal itu tidak akan mendatangkan manfaat kecuali dengan beramal. Artinya di akhirat itu ya hisabnya kosong, karena ilmunya tadi itu belum ada diamalkan, hisabnya kosong, hisab amal kebaikannya kosong. Jadi kapan orang itu pengen catatan amalnya penuh, timbangannya berat, itu bukan sekedar belajar tapi harus diamalkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala nanti disebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ini. Di antaranya firman Allah, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Jangan sampai keliru, kebalik bacanya bima kuntum ta'lamun. Ini ayat ini berbicara bima kuntum ta'malun. Mimnya dulu baru lam, bukan lam dulu baru mim. Itulah surga yang diwariskan atau diberikan kepadamu atas jeripayah amalmu, bukan atas dasar ilmu, tapi atas jeripayah amal. Nah, di sini semakin jelas konteks yang tadi kita bahas di awal ya, bahwa la takun minal a'mali muflisan itu maksudnya memang nggak beramal sama sekali, rugi karena dia cuma belajar tapi nggak mau amal. Ya, karena konteksnya bukan gara-gara dia beramal tapi nggak ikhlas, atau dia beramal tapi tidak berdasarkan ilmu tuntunan Rasul,
atau dia beramal tapi kemudian mendolimi orang sehingga pahalanya diambil, bukan. Tapi memang dia tidak mengamalkan ilmunya. Fala yahsulul bur'u illa bisti'maliha, maka sungguh enggak, sebelum sampai situ, la tufidu illa bil amal. Wa mithaluhu law kana li rajulin hararatun wa maradun safrawiyun yakunu ilazuhu bisikan jubain wal kashkab. Ya. Jadi di sini permisalan lain adalah ketika orang terkena penyakit demam atau maradun safrawi, itu penyakit kuning, apa hepatitis ya. Kuning ini kan hepatitis ya, penyakit kuning atau demam. Ya. Dan obat dari kedua penyakit ini adalah sikanjubin wal kashkab. Apa itu sikanjubin? Sikanjubin itu adalah campuran daripada cuka dicampur dengan madu. Itu dulu namanya obat cuka dicampur madu, itu sikanjubin. Itu obat untuk menurunkan demam. Ya. Sedangkan kaskab itu adalah ma'us syair, yaitu air rendaman biji gandum. Saya dulu di Yaman itu termasuk minuman favorit saya ini ma'us syair ini. Jadi biji gandum itu masih kayak buliran padi itu kalau kita di sini ya, tapi mungkin lebih halus. Nah, itu biji-biji gandum yang masih sama merangnya, itu masih sama apa? Merang, apa kok merang ya? Apa namanya? Wadahnya itu, berambut. Sama cangkangnya itu merang ya toh, sama merangnya itu. Nah itu direndam di air untuk beberapa waktu, tapi jangan kebablasan karena nanti bisa jadi homer gitu. Itu kalau diminum itu seger. Memang nanti warnanya itu agak warna kemerahan itu. Saya tapi nggak ngerti ya, warna kemerahan itu alami itu atau dicampur lain. Kalau nggak salah dulu pernah saya tanyakan ke penjualnya, itu alami. Kalau di Yaman itu jualnya orang pakai gentong gitu. Jadi dia bawa gerobak itu, gerobaknya itu di atas gerobaknya itu gentong. Nanti kalau diambilkan itu air rendaman, kok air rendaman? Ya air rendaman merang gandum tadi itu. Masya Allah seger. Nah ini di sini disebutkan dia bisa mengobati penyakit hepatitis. Ini nanti masalah kevalitan obat ini secara modern ya butuh diteliti. Tapi disebutkan begitu. Nah maka beliau menyampaikan dua obat itu tidak akan menyembuhkan penyakit demam atau penyakit hepatitis tadi, kecuali kalau diminum. Lah kalau cuma disawang tok kan gitu ya. Ya orang periksa ke dokter udah dikasih obat, obatnya nggak diminum. Secara nalarnya gimana mau sembuh? Wong udah dikasih obat, obatnya nggak diminum. Begitu juga gambaran orang yang dia belajar, punya ilmu tapi tidak beramal. Amalnya tidak akan memberi manfaat sedikit pun. Nah, nanti masih berlanjut terkait permisalan-permisalan di dalam masalah ini. Dan saya rasa ini nanti kita cukupkan dulu. Ya, kalau memang nanti ada pertanyaan karena sudah jam 9:20. Nih. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsiran. Baik, Mas Rian, kemudian penjelasan dari nasihat yang ketiga untuk pertanyaan wadah. Barangkali ada yang mau menyambung dengan pertanyaan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Ustaz mau bertanya terkait dengan ilmu tadi, jadi karena belum tahu
jadi ketakutan ketika banyak belajar, kemudian sering belajar, kemudian tahu ilmu, belum bisa melaksanakan dari ilmu yang dipelajari itu. Tapi satu sisi ada tuntutan untuk membagikan ilmu tersebut, padahal belum bisa melaksanakan. Itu bagaimana Ustaz? Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sempat diberitahu sama teman, saya ajak ngaji itu nggak maunya takut nanti tahu kemudian nggak bisa ngelakoni, takut dosa. Itu mohon penjelasan Ustaz. Ya. Sesuai. Ya, ini pernah saya jawab di sini kayaknya. Pertanyaannya sama gini. Ada ya yang tanya? Oh, jenengan yang tanya. Berarti jenengan yang jawab ke beliau nanti. Ya intinya orang itu kalau kamu nggak mau mati tersesat karena nggak punya ilmu ya tetap harus belajar. Kalau sudah belajar ya bagaimana tetap berupaya untuk mengamalkan balighu anni wal ayah ya masih waktu itu. Jadi setiap dan tidak mengharuskan orang itu nyampaikan harus jadi ustadz, naik di mimbar, ngisi majelis talim, nggak harus. Seorang suami nyampaikan ilmu kepada istrinya, seorang bapak nyampaikan ilmu kepada anaknya. Siapa yang di bawah tanggung jawabnya itu kita sudah nyampaikan ilmunya Allah. Kita sudah nyampaikan ilmunya Rasulullah SAW dan sudah gugur kewajiban. Tidak harus kita nyampaikan itu sampai ke halayak umum gitu, enggak. Itu sesuai kapasitas masing-masing. Tapi tetap namanya orang belajar itu dia punya tuntutan kewajiban untuk mengamalkannya dan menyampaikannya. Kalau milih nggak mau ngaji, nggak mau ya sudah kamu mati tersesat. Dari mana kamu tahu jalan benar dan jalan yang salah? Kalau kamu tidak ngaji. Dan insya Allah amal itu akan mudah bagi siapa yang Allah mudahkan kepadanya. Dan kemudahan kepada amal itu ketika seseorang ya membangun motivasi untuk amal itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru disitulah ukuran ikhlas. Ya, kalau orang itu ngaji ikhlas, maka dia akan punya niatan untuk mengamalkannya. Ketika dia punya niatan untuk mengamalkannya akan dimudahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, wa innahu la yasirun liman yassarahullahu lah. Sungguh amal itu akan dimudahkan bagi siapa yang Allah mudahkan kepadanya. Orang kalau sudah punya azam kepada satu amal, bersungguh-sungguh untuk meniti jalan amal itu akan dimudahkan. Kan janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Jadi mudah atau susah, ringan atau beratnya amal itu sebetulnya takarannya bukan pada diri kita, tapi takarannya adalah pada qudratullah. Padahal Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Ya. Kalau Allah berkehendak kita disuruh mindah Gunung Lawu, Allah berkehendak bisa nggak? Bisa. Padahal amal ini kan amal berat yang mindah Gunung Lawu. Kalau mindah Gunung Lawu saja akan jadi ringan kalau Allah menghendaki, apalagi kok cuman amal-amal yang lebih kecil. Ya, jadi persepsi itu ya betul-betul harus diluruskan itu. Bisa jadi wiswasatu syaiton. Ya, itu merupakan bisikan dari setan. Wallahu ta'ala. Jelas nggih? Baik, pertanyaan kedua, Bapak saya mau melanjutkan mumpung masih diberikan kesempatan. Secara teknis pasti jadi kalau dia bekerja itu kan ada SOP tadi. SOP misalkan kita itu masuk pada dunia kerja yang memang itu sudah ada SOP. Kita tahu SOP-nya saat ini sudah
aja itu apa termasuk sesuatu atau bagaimana? Karena kita tahu bahwa itu sebenarnya baik, barakallahu fikum. Jadi yang pertama bahwasanya ada kaidah di dalam fikih muamalah bahwa orang yang diwakilkan atas satu pekerjaan, maka tasarruf yang dia kerjakan di dalam pekerjaan itu harus dibangun atas dasar kemaslahatan yang mewakilkan. Contoh, ketika saya mewakilkan kepada tukang kebun untuk merawat kebun saya, ya, maka yang mewakili saya ini ya tentu diupah ya, karena wakalah itu mewakilkan amal itu bisa juga dengan kompensasi, namanya wakalah bil ujroh, mewakilkan sesuatu dengan kompensasi. Ada memang wakalah bidunil ujroh, kita menjadi wakil orang atas satu pekerjaan secara sukarela. Ada wakalah bil ujroh. Nah, gambaran atas satu kerja yang dilakukan oleh karyawan atau pekerja atau buruh atau apa itu sebetulnya kan masuk di dalam konteks tadi. Karena ada majikan atau apa lainnya yang mewakilkan kerja, untuk kamu tak wakilkan untuk mengerjakan ini. Ya. Bisa juga berupa memang jasa ya, jasa. Kok kamu pinter ini ya, kemudian saya minta jasamu di bidang ini. Tapi ada yang sifatnya perwakilan, aslinya itu sesuatu yang bisa dikerjakan oleh yang mewakilkan, tapi karena satu udzur tertentu dia pasrahkan kepada kita dan kita dikasih upah. Nah, dalam bab wakalah itu ada kaidah yang berlaku bahwa tasarruf ataupun perbuatan yang dikerjakan oleh wakil itu harus untuk kemaslahatan muwakil yang mewakilkan. Itu kaidahnya begitu. Itu kalau babnya bab wakalah. Nah, sekarang konteks tentang sebuah kerja dan kemudian SOP kerja. Ya. Kerja dan SOP kerja. Ketika SOP kerja itu sudah ditetapkan dan itu jadi perintah ya oleh muwakil yang mewakilkan atau mustajir yang menyewa jasa kita, ya, pada dasarnya itu yang wajib dikerjakan, meskipun ya bisa jadi nggak pas. Contoh, tukang disuruh bangun bangunan, terus mustajirnya atau majikannya itu ngasih tahu, ini tolong dibuat begini-begini. Si tukang ini yang lebih paham tentang ilmu pertukangan itu ngasih tahu, Pak, ini kalau dibuat begini, ini temboknya akan ambruk semuanya, ini babakan tembok. Sudah tahu itu kalau dikerjakan muspro nanti mau ambruk. Enggak, wis pokoknya saya minta begitu. Beneran Pak, ini kalau jenengan ambruk, wis pokoknya kamu nggak usah ngeyel, maunya begitu. Apakah tukang atau ajir ini boleh untuk mengerjakan menyelisih permintaan majikannya? Nggak boleh. Meskipun itu habis itu salah. Ya. Karena asalnya kalau akadnya itu akad ijarah, orang diminta jasa, itu beda dengan wakalah tadi. Kalau wakalah kan tasarruful wakil itu limaslahatil muwakil. Jadi kalau muwakilnya tidak ngasih SOP A, B, C, D, ya bagaimana wakil itu betul-betul menjalankan sesuai dengan yang terbaik. Makanya kadang kan ada wakalah itu kan gini, contohnya, tolong saya belikan ini, ya belikan satu barang gitu ya, atau mungkin makanan atau apa, atau mungkin alat gitu.
Terus setelah sampai sana ternyata yang dituju ndak ada, atau ada tapi dikasih opsi sama orang niki mawon lebih murah dan lebih baik. Kan kadang terjadi dilema itu, tak belikan yang sama itu atau lah ketika orang itu tidak mentakyin, belikan seumpamanya obat nyamuk gitu, merek. Nah, makanya dia kalau nggak nyebutin merek ya yang diberikan yang paling maslahat bagi si muwakil. Tapi kalau dia ngasih takyin, ya dia wajib tetap membelikan itu, meskipun itu belum tentu lebih baik daripada pilihannya. Nah, ini masuk kepada bab amanah. Jadi tadi pertanyaan jenengan, ya, saya sampaikan, meskipun SOP-nya salah, kalau mustajirnya atau muwakilnya itu mentakyin dengan SOP itu, ya sudah kerjakan. Resikonya salah, ya wis kita tanggungan dewe. Saya kan tadi udah kasih peringatan. Gitu. Kecuali kalau tidak dikasih SOP itu, ya, atau tidak ditakyin, ya, jenengan memberikan ya sebuah jasa atau pelayanan yang paling baik untuk kemaslahatan muwakil. Gitu, Bi. Kalau ada yang terakhir, kalau nggak ada berarti kita tutup. Kalau tidak ada, mau ditutup. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Nusalli wa nusallimu ala habibina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa mazakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma baqaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina waj'alil akhirata hiya darana wa qararana wa ilal jannati masirana ya arhamar rahimin ya akramal akramin irham dha'fana wa tajawaz an sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghits fa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.